Resti Widya, seorang wanita cantik kelahiran 1994 yang kini berusia 30 tahun, tinggal di sebuah kos-kosan di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Resti bukanlah penduduk asli Jambi. Ia berasal dari Serang, Batet, dan merupakan perantau. Setahun sekali, Resti pulang ke kampung halamannya, di mana ia dikenal baik oleh masyarakat setempat. Selama di kampung halamannya, ia kerap memberikan bantuan kepada anak-anak yatim dan janda yang kurang mampu. Tak banyak informasi tentang Resti. Selama tinggal di Jambi, Resti sering berpindah kos. Saat ini, ia menetap di sebuah kos di Jalan Kasuari, Kelurahan Pakuan Baru, dengan biaya sewa kamar 2,3 juta per bulan. Di masa lalu, Resti bekerja sebagai pemandu lagu di wilayah Jambi. Ia memiliki sahabat dekat bernama MF yang selalu menjadi tempatnya berbagi cerita. Selain MF, Resti juga memiliki ibu angkat bernama Levi. Mereka mengetahui bahwa saat ini Resti bekerja sebagai wanita panggilan atau open BO. Singkat cerita, pada tahun 2018, Resti berkenalan dengan seorang pria bernama Daniel Sihombing alias Dimas melalui aplikasi Ijo. Daniel yang berusia 24 tahun bekerja sebagai sopir pengangkut kayu di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Terpesona oleh kecantikan Resti, Daniel segera mengajaknya untuk berkencan. Setelah pertemuan tersebut, Daniel meminta nomor WhatsApp Resti agar lebih mudah menghubunginya untuk kencan berikutnya. Di media sosial, Resti sering memamerkan kemewahan hidupnya, seperti tumpukan uang dan perhiasan yang ia beli untuk menjaga penampilannya. Melihat barang-barang berharga tersebut, Daniel sangat tergoda dan memutuskan untuk melakukan tindakan nekat. Setelah itu, Daniel mengambil barang-barang berharga milik Resti, termasuk perhiasan, uang, dan ponsel, lalu melarikan diri ke Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tempat ia bekerja. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Resti. Teman-teman serta ibu angkatnya mulai merasa khawatir. Handphone Resti tak pernah aktif selama berhari-hari dan keberadaannya tidak diketahui. Akhirnya, Lasmi menelpon MF, sahabat Resti, untuk menanyakan keberadaan Resti. MF menjawab bahwa Resti tidak bersamanya dan tak ada informasi tentang kepulangan Resti ke kampung halaman. Merasa ada yang tak beres, MF segera pergi ke kos Resti. Setibanya di sana, MF bertemu teman kos Resti dan melihat ada bekas congkelan di pintu. Mereka memutuskan untuk masuk. Di dalam, MF melihat koper hijau milik Resti dan ia merasa yakin Resti tidak mungkin balik kampung. Ketika memeriksa lemari, MF secara tidak sengaja menyenggol tumpukan pakaian dan melihat jari mencuat dari balik buntalan kain. Awalnya MF mengira Resti sedang bersembunyi, tetapi saat ia memberitahukan kepada Lasmi langsung berteriak ketakutan dan lari keluar. MF pun tersentak, tubuhnya lemas, tak percaya sahabat yang ia anggap sebagai keluarga telah tiada. Tubuhnya terlipat di dalam lemari. Dengan tangan gemetar, MF segera menghubungi keluarga Resti dan menyampaikan kabar duka ini. Di sisi lain, Levi, ibu angkat Resti, mengungkapkan bahwa seminggu sebelum kejadian tragis ini, Resti sempat bercerita bahwa ia sering menerima ancaman. Levi bahkan sempat menawarkan Resti untuk pindah ke rumahnya, tetapi Resti menolak, merasa tak takut dengan ancaman tersebut. Malam sebelum kejadian, Resti berencana datang ke rumah Levi, namun batal karena ada tamu di kosannya. Itulah kali terakhir mereka berkomunikasi. Keesokan paginya, Levi mencoba menghubungi Resti, tetapi ponselnya sudah tidak aktif. Sedangkan ayah Resti, Ismet, juga mengungkapkan bahwa sebelum mengetahui kematian putrinya, ia merasakan firasat buruk. Putrinya sempat mengirimkan pesan mengatakan bahwa ia merasa terancam. Bahkan sehari sebelum kematiannya, Resti mengirimkan pesan kepada adiknya, mengatakan bahwa ia sedang pusing. Gelagat ini membuat keluarganya merasa resah. Terlebih burung masuk ke rumah Ismet secara tiba-tiba, seolah menjadi pertanda buruk. Kini Ismet hanya menahan kesedihan atas kehilangan putrinya yang tercinta.
Di sisi lain, Daniel yang sempat melarikan diri akhirnya ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Kamis 3 Oktober 2024 pukul 5.50 waktu Indonesia bagian Barat. Tindakan Daniel sangat keji. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian tersangka, sepeda motor, 2 ponsel, dan perhiasan milik korban. Kini, Daniel menghadapi dakwaan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dan kekerasan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Kematian tragis Resti menyisakan luka mendalam bagi keluarganya.